Pak Sofyan, monitor. Ya, baik. Ya, Makasih, Pak. Dilanjut, Pak. Baik, makasih waktunya, Pak Irfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik mahasiswa. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, kita lanjut. Jadi tadi sesi pertama sudah diselesaikan oleh Pak Irfan. Sekarang masuk ke sesi 2, saya lanjut. Ini saya lihat datanya, sudah ada 9 mahasiswa yang mempresentasikan tugasnya. Saya sebut saja ya, Nur Khalifah, Asra Aina, Duta Perkasa, Putri Yasmin, Suci Citrasari, Hendrik, Syarifah Anggraini, Hailiatul Hayati, dan Siti Fatimah. Ada yang belum saya sebutkan tadi yang sudah presentasi namanya? Bisa diinfo? Oke. Saya lanjut. Atas nama Adnan Fatli, ada ya? Hadir ya di kelas ini? Tidak ada. Terus saya skip dulu. Siti Sarah Salma. Iya, Pak. Iya. Sudah siap untuk presentasinya? Insya Allah siap, Pak. Oke, silakan. Saya share screen dulu. Maaf, Pak, apa sudah tampil? Apa sudah tampil, Pak? Halo. Udah jarak. Oke. Sudah, bagus, Pak, bagus. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Sarah Salma dari Universitas Sulawesi Barat, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume tugas dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Nah, untuk tugas pertama, apa sih itu e-commerce? Nah, e-commerce sendiri secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Juga e-commerce dapat melakukan pertukaran atau penjualan barang. Adapun salah satu contoh e-commerce yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Nah, mereka ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian lanjut, untuk resume tugas kedua, di sini ada pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Nah, salah satu contoh pemasaran tradisional misalnya adalah pemasaran yang menerapkan teknik marketing dengan menggunakan media cetak seperti billboard, poster, flyer, Nah, adapun kelebihan membingungkan para pengguna baru. Nah, satu contoh pemasaran digital sendiri adalah Facebook Ads,
Dan salah satu contoh perusahaan yang menggunakan teknik digital marketing di bidang kecantikan adalah brand kosmetik terkenal yaitu Medeji yang menggunakan website. Kemudian ada pun dampak pemasaran digital di era COVID-19 kepada konsumen. Dalam hal ini terdapat perubahan klien atau konsumen yang kian hari kian bertambah dengan adanya COVID-19. Namun saya tidak akan menyebutkan semuanya karena jaringan di sini agak jelek, takutnya juga menghambat waktunya. Kemudian untuk respon tugas 3 dan 4 ada segmentasi pasar. Nah, di sini segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai proses membagi pasar menjadi irisan-irisan konsumen yang khas yang mempunyai kebutuhan atau sifat yang sama. Nah, untuk tugas 3 dan 4, jadi segmentasi pasar yang saya analisis yaitu demografis, geografis, dan demografis. Kemudian ada pun varian X, itu physical evidence. Dan 6, simpulannya, strategi pemasaran yang akan saya gunakan ke depannya adalah pemasaran dengan internet marketing. Mengapa? Karena internet marketing itu berpotensi besar dalam pemasaran di era digitalisasi saat ini. Karena banyak orang yang mengakses berbagai informasi terbaru melalui internet, dan dengan itu kita dengan mudah melakukan kegiatan bisnis. Kemudian setelah melakukan strategi pemasaran, setelah menentukan strategi pemasarannya, desain iklan adalah penyempurna segala kegiatan dalam proses periklanan produk. Nah, desain iklan sendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu desain layout dan desain grafis. Dan untuk tugas terakhir saya, yaitu tugas 7, itu menggunakan Canva. Canva sendiri adalah platform desain grafis yang mana memudahkan usernya untuk membuat mulai dari business card, feed IG, hingga zoom background. Kemudian ada pun fitur Canva yaitu free icon, memori penyimpanannya sebesar 1 GB, kemudian free font dan teks, serta free background. Canva diciptakan untuk membantu para desain pemula yang ingin mendesain sesuatu dengan cepat. Nah, menurut saya, Canva tidak merugikan desain lain karena berbagai fitur di Canva juga berbayar. Nah, ada pun banyak contoh presentasi, misalnya yang saya gunakan sekarang ini, yaitu menggunakan desain Canva. Kemudian ada media sosial, jika kita ingin mendesain sesuatu yang akan kita upload di Instagram ataupun Facebook. Kemudian ada video, kemudian ada print produk. Di sini print produknya sudah menyediakan mockup sendiri, misalnya hoodie dan lain-lain. Kemudian ada template di bidang marketing, ada juga template di bidang office seperti business card atau resume, dan lain-lain seperti infografik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Siti Syahra Salma, mantap presentasinya. Ya, saya lanjut ke Muhammad Rafli. Ada Muhammad Rafli? Belum hadir mungkinnya. Muhammad Rizky Agustian. Muhammad Rizky Agustian, monitor. Oke, saya skip dulu. Diaul Khair. Ada? Diaul Khair. Tidak ada juga ya? Wah, banyak tidak hadir ini.
Andini Sahani. Saya ulangi, Andini Sahani. Ada? Tidak ada juga ya. Saya lanjut, Henry Hermawan. Henry. Saya tadi udah, Pak. Oh, sudah ya? Iya, Pak. Henry Hermawan, tapi kok belum? Kayaknya ketukar sama yang namanya Hendrik ya, Pak. Oh ya, Hendrik, betul. Hendrik di sini. Oke. Berarti sudah tadi ya? Iya, Pak. Oh, Makasih, berarti Pak. Oke, makasih infonya, berarti Hendrik yang belum ya. Oke, Teresia Esmeralda. Ada? Teresia Esmeralda. Tidak ada juga ya. Muhammad Fakihuddin. Tidak ada? Muhammad Fakihuddin. Tidak ada juga ya. Novanto. Ada? Novanto ada? Tidak ada juga Novanto. Tri Ayuni. Ada, Pak. Oke. Sudah siap? Iya, Pak. Sorry. Oh. Novanto sebentar ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Tri Ayuni dari Universitas Sulawesi Barat. Oke, langsung saja definisi dari e-commerce. E-commerce adalah media untuk melakukan transaksi jual-beli, baik produk maupun jasa melalui jaringan internet. Model bisnis e-commerce terbagi atas 7. Yang pertama adalah C2C atau transaksi antar konsumen dengan konsumen. Contohnya adalah reseller yang membeli barang pada seller kemudian dijual kembali. Oke, yang selanjutnya adalah model bisnis C2B atau model bisnis dari konsumen kepada perusahaan. Contohnya para pekerja freelancer seperti pembuat desain grafis, content writer, dan sebagainya. Yang kedua adalah B2B atau transaksi antar perusahaan atau jenis usaha. Misalnya, sebuah perusahaan pakaian akan membutuhkan beberapa bahan dari perusahaan yang memproduksi kain, benang, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah model bisnis B2C. Adalah transaksi yang terjadi antar perusahaan dengan konsumen. Contohnya bisnis tanpa reseller, artinya dari tangan pertama ke konsumen langsung. Biasanya terdapat pada platform Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah model bisnis transaksi dari perusahaan ke pemerintah. Contohnya adalah pembayaran BPJS, pajak, dan sebagainya. Yang selanjutnya
Model bisnis O2O atau online to offline, transaksi yang dilakukan secara langsung, artinya media yang digunakan untuk mengiklankan produk hanya sebagai promosi saja. Dan jika konsumen ingin mendapatkan barangnya, mesti ke tempat atau toko fisik. Yang selanjutnya, adalah digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan untuk mempromosikan produk dan jasa dalam bentuk iklan melalui media digital seperti internet. Adapun strategi digital marketing dapat dijalankan seperti e-commerce, website, online sales, sosial media, video, dan sebagainya. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah langkah atau metode dalam memasarkan produk dan jasa sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Strategi pemasaran menggunakan STP atau segmen pasar. Yang kedua adalah target pasar, yang ketiga adalah positioning atau penentuan posisi. Selanjutnya strategi pemasaran marketing mix yang seperti produk, harga, tempat, manusia, proses, dan lingkungan fisik. Selanjutnya adalah desain iklan. Desain iklan adalah rancangan produk dan jasa untuk dipromosikan kepada konsumen. Desain iklan terbagi atas dua. Yang pertama adalah desain layout dan desain grafis. Salah satu aplikasi penyedia desain grafis adalah Canva. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tri Ayuni ya, mantap presentasinya. Selanjutnya Novanto ya yang tadi ya, silakan. Oh iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novanto, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan dari Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Materi yang pertama adalah e-commerce. E-commerce adalah pembelian dan penjualan barang serta jasa atau pengiriman dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Transaksi bisnis ini terjadi baik sebagai bisnis ke bisnis (B2B), bisnis ke konsumen (B2C), konsumen ke konsumen, atau konsumen ke bisnis. Ada 5 top e-commerce di Indonesia berdasarkan data Insights, yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan yang selanjutnya adalah pemasaran digital. Pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet yang bertujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita ketahui, penerima teknologi dan internet di masyarakat sangat luas sehingga tidak heran kegiatan masyarakat kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama. Oleh perusahaan-perusahaan. 5 pelapor digital marketing yang paling sering digunakan di Indonesia adalah YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain. Yang selanjutnya adalah desain iklan. Desain iklan adalah pembuatan gambar atau video singkat yang dilakukan oleh perusahaan untuk memamerkan produk atau jasa yang dimiliki kepada konsumen agar konsumen
dapat tertarik pada produk perusahaan. Jenis-jenis desain iklan yaitu desain layout dan desain grafik. Adapun tujuan pembuatan iklan adalah memberi informasi kepada target pasar mengenai produk atau jasa serta mempengaruhi kelompok yang menjadi target pasar untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Manfaat iklan adalah produk atau jasa yang diiklankan akan lebih mudah dikenal masyarakat luas. Materi yang selanjutnya adalah Canva. Canva adalah sebuah tools untuk desain grafik yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif. Canva saat ini tersedia dalam beberapa versi web, iPhone, dan Android. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi yaitu template siap pakai, icon serta ilustrasi, teks, background, tips dan trik, animasi, share serta unjuk, filter dan ekstra konten. Kemudian jenis-jenis stempel yang disediakan oleh aplikasi Canva yaitu logo, poster, miniatur, image blog, infografik, newsletter, konten media sosial, thumbnail YouTube, desain kemasan produk, invoice, dan banner. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Novanto, mantap. Selanjutnya saya ke Aisyah. Aisyah, ada? Iya, Pak. Oke, silakan. Oke. Stop share. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Sudah. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Universitas Sulawesi Barat. Baik, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik perdagangan elektronik sebagai salah satu transaksi bisnis yang menggunakan sistem berbasis komputer seperti komputer dan browser. Adapun model bisnis e-commerce antara lain yaitu model bisnis e-commerce B2C, B2C, kedua yaitu model bisnis e-commerce C2C. Adapun perusahaan yang menggunakan perdagangan online yaitu seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Sistem transaksi e-commerce yaitu credit card, debit card, dan e-money, dan electronic transfer, dan smart card. Selanjutnya, digital marketing adalah salah suatu usaha yang dilakukan untuk mempromosikan dan menawarkan hasil produksi yang dapat menjangkau konsumen dengan cara yang tepat. Digital marketing itu juga dapat digunakan melalui web, Facebook, WA, dan lain-lain.
WhatsApp. Digital marketing yang biasa saya gunakan yaitu WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Adapun yang digunakan itu seperti dapat mempromosikan, menawarkan barang sesuai di sosial media, Facebook, di sosial media WA karena banyak mayoritas yang menggunakan Facebook. Selanjutnya, konsep strategi pemasaran. Konsep strategi pemasaran yaitu pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh target pemasaran dan kepuasan konsumen atas pengguna produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kedua, strategi pemasaran marketing mix yaitu harus ada produk, price, place, promotion, dan people. Karena tanpa adanya itu strategi pemasaran itu tidak akan berjalan. Ketiga, yaitu kesimpulan strategi pemasaran yang dapat dijalankan di aktivitas yang direncanakan, yaitu membutuhkan dua hal yang sangat penting dan berkaitan, yaitu target pasar yang dituju, kedua, bauran pemasaran yang dijalankan. Karena untuk mencapai target pasar tersebut, penentuan strategi pemasaran harus didasarkan analisis lingkungan dan internal perusahaan, masing-masing faktor lingkungan yang dapat menimbulkan adanya kesempatan atau ancaman bagi pemasaran produk tersebut. Selanjutnya, desain iklan. Desain iklan yaitu jenis iklan. Di antaranya desain logo, kedua desain grafis. Selanjutnya, tujuan dan manfaat desain iklan yaitu memberikan informasi kepada target pasar. Contoh desain iklan yaitu iklan berdasarkan isinya, kedua iklan pemberitahuan, ketiga iklan penawaran. Adapun iklan berdasarkan media yaitu iklan cetak, iklan elektronik, iklan internet, dan iklan di luar ruangan. Selanjutnya, waktunya dipersempit lagi ya. Pak. Silakan. Selanjutnya, aplikasi Canva. Canva merupakan aplikasi desain yang menjembatani penggunaan untuk dengan mudah merancang berbagai jenis material seperti mendesain kartu ucapan, poster, brosur, dan infografik. Berbeda dengan yang lain, aplikasi ini sangat mendukung orang-orang yang ingin memulai bisnis. Adapun aplikasi yang di dalamnya yaitu template yang siap dipakai, gradasi yang beragam, dan jenis font yang banyak pilihan, dan opsi yang mengubah background. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Aisyah presentasinya. Sayang tadi tidak muncul slide-nya ya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Mas Tuti ada? Hadir, Pak. Oke, siap presentasinya? Ya, saya infokan kembali, mungkin dari Pak Irfan tadi sudah sampaikan bahwa untuk hari ini memang ujian UTS-nya dikasih kesempatan 5 menit lah maksimalnya, supaya yang lainnya juga bisa presentase dengan maksimal slide-nya itu 5. Kalaupun lebih nggak apa-apa, silakan. Yang penting dimaksimalkan waktunya ya. Baik, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Miss Tuti dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat.
Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu resume pada pertemuan pertama sampai pada pertemuan ke-7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. E-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang menggunakan komputer yang digunakan pebisnis untuk aktivitas bisnis dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan bantuan komputer yang prosesnya diawali untuk memberikan jasa informasi sehingga dapat menentukan pilihan. E-commerce dalam bahasa Indonesia, e-commerce adalah perdagangan secara elektronik atau aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dalam memanfaatkan jaringan. Kemudian ada 5 top e-commerce di Indonesia. Yang pertama yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli. Kemudian digital marketing. Menurut KV 2009, digital marketing adalah kegiatan untuk mencapai tujuan pemasaran dengan bantuan teknologi digital. Sedangkan menurut Urban 2004, digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi guna untuk memperluas dan meningkatkan fungsi pemasaran tradisional. Sedangkan menurut saya digital marketing itu merupakan suatu pemasaran atau promosi barang dan jasa dengan menggunakan media digital berbasis web, blog, website, Facebook, Instagram, Shopee, Lazada, YouTube, dan lain-lain untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian strategi pemasaran. Ada beberapa tips bagaimana memasarkan suatu produk agar omset meningkat. Yang pertama, kemasan yang diambil. Kemasan di sini sangat berperan penting karena dapat menarik calon pelanggan untuk mencicipi produk yang ditawarkan. Bisa jadi produk yang rasanya enak, tapi karena kemasan yang kurang menarik sehingga calon konsumer tidak mau mengambil produk tersebut. Kemudian buat foto produk yang menghipnotis, buat produk yang dapat menarik pembeli semenarik mungkin. Kemudian buat website perusahaan. Website perusahaan di sini diibaratkan sebuah rumah di mana tempat kita berdagang serta media sosial adalah stand untuk mempromosikan produk. Kemudian memasarkan lewat sosial media seperti Facebook, WA, dan lain-lain. Kemudian bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar, yaitu seperti Grab. Kemudian endorse kepada selebgram atau orang yang berpengaruh. Kemudian buat promosi yang unik dan menarik. Strategi pemasaran produk makanan. Yang terakhir, strategi pemasaran produk makanan dengan merekrut reseller. Kemudian di sini bisnis yang sukses pasti dapat menentukan suatu target pasar yang tepat. Seseorang yang bersungguh-sungguh dalam membuat usaha pasti mendapatkan hasil yang baik, di mana dalam memulai usaha banyak yang harus dipertimbangkan, mulai dari lokasi, target pasar, manajemen, dan tentunya modal yang paling utama. Kenapa modal? Karena dalam dunia usaha kita membutuhkan suatu modal meskipun jumlahnya kecil. Contohnya, seorang owner yang awalnya menggunakan modal ratusan ribu, pada modal awal dapat menghasilkan ratusan juta. Nah, untuk mencapai itu bukan hal yang mudah. Selain itu, perlu adanya segmentasi pasar yang baik dalam menentukan lokasi usaha yang tepat. Segmentasi pasar yang tepat dapat menentukan produk yang ditawarkan lebih cepat terjual. Kemudian adapun desain, pengertian desain
desain iklan adalah suatu gambar yang berisi informasi produk yang akan ditawarkan oleh pelaku usaha. Kemudian contohnya seperti iklan penawaran, iklan pengumuman, pemberitahuan, permintaan iklan media cetak. Kemudian tujuannya yaitu untuk memperkenalkan suatu produk agar konsumen terpengaruh untuk membeli produk tersebut, menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kepada konsumen suatu produk, membangun kesadaran akan suatu merek, membangun hubungan pelanggan dengan menyampaikan nilai pelanggan. Kemudian manfaat iklan adalah untuk memberikan informasi, dan mengingatkan, memberikan nilai tambah, mendampingi. Kemudian yang kelima, desain iklan. Desain iklan yang menarik menurut saya adalah iklan media, karena iklan media lebih mudah diakses oleh orang banyak dan Adapun desain menggunakan Canva di sini yaitu perbedaan aplikasi Canva, di mana Canva itu sebuah tools untuk mendesain grafik agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif, sedangkan aplikasi lain seperti Corel dapat membutuhkan waktu, skill untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian adapun fitur-fitur yang ditawarkan oleh Canva, ada template yang siap dipakai, icon, serta ilustrasi, teks, background, tips dan trik animasi, share, serta unduh dan filter dan ekstrak konten. Kemudian kegunaannya untuk dapat merancang berbagai jenis desain sekreatif mungkin secara online, mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, atau mempromosikan produk-produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mas Tuti. Mantap. Iya, selanjutnya Rahmawati Arti. Ada Iya, Pak. Rahmawati? Iya. Ada, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, materi yang pertama, di sini ada definisi e-commerce. E-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Dalam sistem perdagangan online, minimal ada 4 model bisnis e-commerce yang paling banyak ditemukan, yaitu B2B, B2C, C2C, dan CB2. C2B maksudnya, maaf Pak. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada definisi pemasaran digital. Di sini dapat kita lihat bahwa digital marketing atau pemasaran digital merupakan kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media seperti blog, website, email, dan jaringan media sosial lainnya. Seperti yang kita gunakan sehari-hari itu ada Instagram, Facebook, Line, dan WA. Di mana digital marketing adalah suatu perencanaan. Iya, iya ini Pak. sama ya slide-nya ya tadi. Beda Pak. Tadi e-commerce, sekarang pemasaran digital. Bukan yang tampil di layar sekarang maksud saya. Oh, enggak tampil, saya punya kok Pak. Ini atas nama Mas, oh ya Mas Tuti tadi ini saya lihat di screen-nya ini. Bisa di close dulu share-nya Mas Tuti. Share screen-nya bisa di stop dulu. Ya, baru kelihatan ini. Oke, silakan dilanjut. Jadi saya ulang atau lanjut, Pak?
Dilanjut saja. Oh, iya Pak, makasih Pak. Nah, di mana digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Pemasaran digital menggunakan fasilitas internet dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing tradisional. Bentuk-bentuk pemasaran digital yaitu melalui sebuah iklan, di mana iklan adalah teks yang mendorong atau membujuk khalayak atau masyarakat agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Terdapat dua jenis iklan yang dapat diimplementasikan, yaitu jenis iklan konvensional dan jenis iklan digital. Memiliki strategi pemasaran digital sama pentingnya dengan memiliki rencana untuk mencapai tujuan apapun. Ini sepenuhnya mengoptimalkan implementasi alur kerja, memungkinkan keaktifan tinggi sambil mengabaikan berbagai area untuk meninjau analitik data dan menindaklanjutinya. Nah, pada tugas sebelumnya, untuk strategi marketing yang dapat saya jalankan terkait rencana produk, tugas saya memilih produk tumbler. Saya tidak tampilkan di PPT karena hanya 5 slide yang dimaksimalkan. Pada produk penjualan tumbler, saya menggunakan sosial media. Selain jangkauannya yang sangat luas, serta masyarakat yang lebih banyak menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-harinya, memudahkan kita untuk menawarkan produk, baik di sosial media atau di marketplace. Langkah awal dalam strategi pemasaran yang saya ambil itu menetapkan harga ke pembeli, memberikan kualitas terbaik untuk setiap model yang saya sediakan, serta mengiklankan produk dengan menarik untuk menarik minat konsumen untuk membeli. Iklan yang menarik merupakan langkah awal dalam menarik minat pembeli terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, untuk desain iklan adalah sebuah informasi atau pesan yang di dalamnya terdapat kalimat bujukan kepada pembacanya mengenai suatu barang atau jasa. Contoh jenis-jenis desain iklan berdasarkan jenis iklan berdasarkan media yang digunakan, jenis iklan berdasarkan tujuannya. Adapun aplikasi desain yang digunakan adalah aplikasi Canva. Seperti yang dijelaskan pada materi terakhir, Canva adalah aplikasi desain grafis menjembatani penggunaannya untuk dengan mudah merancang berbagai jenis material kreatif secara online. Baik, terima kasih, Pak. Oke, makasih presentasinya, mantap. Rahmawati Ardi ya tadi. Silakan di close ininya PPT-nya. Oke. Selanjutnya Adnan Fadli. Ada ya? Adnan Fadli. Tidak hadir? Oke, saya skip. Muhammad Sadli Ramli. Ya Pak, hadir Pak. Oke, silakan. Siap ya presentasinya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan resume dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, yang pertama itu ada e-commerce. E-commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet. Contoh e-commerce di Indonesia ada 5. Yang pertama Tokopedia, yang kedua adalah Shopee, ketiga Lazada, selanjutnya ada Bukalapak, dan yang kelima adalah Blibli. Pemasaran digital sendiri yaitu suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Strategi digital marketing.
Strategi pemasaran upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik matang. Dengan begitu, jumlah penjualan dapat meningkat. Selanjutnya yaitu desain iklan. Desain iklan di sini adalah gambar dari usaha secara keseluruhan. Iklan yang baik mampu mengangkat profil usaha, namun juga harus dapat mempengaruhi para pemirsanya untuk merespon secara positif. Dalam artian harus dapat bersifat agitatif sehingga dapat mempengaruhi calon customer untuk membeli. Contoh aplikasi desain iklan yang baik itu yang free adalah Canva. Dapat digunakan secara online di webnya dan memiliki banyak fitur-fitur serta template untuk bisa mempromosikan usaha-usaha yang kita buat. Di sini ada contoh hasil penggunaan Canva yang saya sempat buat. Mungkin ini Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Sadli Ramli, mantap slide-nya. Ya, Selanjutnya Ahmad Triwanto. Ada Ahmad Triwanto? Tidak ada ya? Ahmad Triwanto tidak ada. Arini. Iya Pak, ada Pak. Semangat hari ini. Oke, silakan. Sudah kelihatan Pak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arini dari Teknik Informatika Universitas Sulawesi Barat. Oke, yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik sebagai suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer dan interface browser web. Ada beberapa e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli. Dan masih banyak lagi e-commerce yang ada di Indonesia. Selanjutnya definisi pemasaran digital. Pemasaran digital menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemasaran yakni merupakan proses, cara, kegiatan dalam memasarkan barang dagangan, perihal menyebarluaskan di kalangan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya itu tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan rangkaian metode buat membagi pasar sebagai bagian-bagian yang tidak selaras berdasarkan konsumen yang mempunyai kebutuhan, ciri, atau konduita yang memerlukan produk disharmoni beda. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik yang matang. Dengan begitu, jumlah penjualan dapat meningkat. Strategi pemasaran juga dapat dimaknai dengan rentetan usaha yang dilakukan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam suatu bisnis, ada beberapa faktor yang merupakan penentu harga jual barang dan jasa, yang meliputi pertama produksi, yang kedua pemasaran, serta yang ketiga konsumsi. Sehingga pemasaran dapat dikatakan sebagai penghubung produsen dan konsumen. Selanjutnya adalah desain iklan. Desain iklan adalah gambar dari usaha Anda secara keseluruhan. Iklan yang baik mampu mengangkat profil usaha, namun juga harus dapat mempengaruhi para pemirsanya untuk merespons secara positif. Dalam artian harus dapat bersifat agitatif, sehingga dapat mempengaruhi customer untuk membeli. Ada dua jenis desain iklan, yaitu desain layout dan desain grafis. Di sini ada satu aplikasi untuk membuat desain iklan, yaitu Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis online yang mudah untuk digunakan, bahkan untuk pemula. Tak hanya itu, Canva juga dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Dengan demikian, Anda dapat berkreasi kapanpun dan dimanapun. Ada beberapa fitur di aplikasi Canva, yaitu ada template, elemen, teks, dan upload. Di aplikasi Canva juga ini terdapat kurang lebih 50.000 template yang telah disediakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih presentasinya mantap. Selanjutnya Aprianti. Ada? Aprianti. Tidak ada ya, saya skip ya. Hamsa Ahmad. Ada Pak. Oke, silakan. Hamsa Ahmad. Ya. Baik, terima kasih. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah kelihatan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsa Ahmad dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi sebelumnya mungkin saya hanya menjelaskan karena di sini dibatasi oleh waktu. Jadi dari tugas pertama itu kita diberikan materi mengenal lebih dekat bagaimana itu e-commerce di Indonesia. E-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, lebih sering terjadi yaitu melalui media internet. Nah, di tugas kedua itu ada kita diperkenalkan dengan mengenai apa itu pemasaran digital. Pemasaran digital adalah salah satu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Jadi di pemasaran digital ini berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa meyakinkan konsumen untuk membeli produk-produk yang kita tawarkan. Jadi kemarin kita sudah berikan tugas, saya menggunakan tema itu baby shop collection. Jadi di strategi pemasaran yang dijalankan dengan menggunakan variabel marketing mix itu detail produk, pakaian bayi atau anak-anak, jadi merek baby shop collection. Target pasar itu semua media pemasaran baik lewat online maupun pasar secara langsung. Harga, penentuan harga disesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang akan digunakan. Kemudian orangnya itu untuk membantu pemasaran produk dibutuhkan orang-orang yang dapat membangun bisnis yang sedang dikelola seperti dalam hal mempromosikan barang, melayani konsumen lainnya. Jadi di promosinya itu untuk media promosi digunakan media sosial dan promosi langsung kepada konsumen. Jadi di sini saya menggunakan dua media yaitu media online atau secara langsung. Jadi strategi pasar. Adapun strategi pasar yang akan dijalankan pada aktivitas yang saya rencanakan adalah saya menjalankan komunikasi yang baik kepada konsumen ataupun calon konsumen yang saya menarik sebanyak mungkin konsumen sehingga dapat mengenali pasar dan menguasai pasar tersebut serta dengan mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Jadi di materi tugas ke-6 kemarin dan ke-7 itu Canva. Jadi di Canva itu dengan mempelajari Canva saya juga sudah bisa membandingkan bagaimana menggunakan Canva dengan menggunakan aplikasi lainnya. Jadi sebenarnya di Canva itu cukup bagus karena semua fitur-fitur itu sudah tersedia. Tapi sulitnya di Canva tentunya harus terhubung dengan internet dan kemudian di Canva juga menggunakan sistem template atau desain yang sudah jadi tinggal kita modifikasi dan kemudian kita buat ulang. Tapi menurut saya tidak puas dengan menggunakan aplikasi Canva. Kenapa demikian? Karena
Canva itu kita memodifikasi hak cipta dari seseorang itu sendiri. Berbeda dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW itu sendiri. Saya ambil contoh aplikasi CorelDRAW, di mana CorelDRAW betul-betul kita diajarkan bagaimana menciptakan sebuah desain yang murni dari hasil dari upaya kita sendiri seperti itu. Tapi untuk memudahkan bagi pemuda tentu lebih bagusnya menggunakan aplikasi Canva. Jadi Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konsep visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai contoh desain untuk digunakan. Canva terdiri dari 2 jenis layanan, yakni gratis dan berbayar. Nah, jadi tentunya di Canva juga itu memiliki dua dia berbayar dan kemudian gratis. Tentu yang gratisnya itu pasti fitur-fiturnya itu terbatas, berbeda dengan berbayar. Mungkin dia lebih wow lagi daripada yang gratis. Jadi adapun kemarin yang saya coba desain menggunakan aplikasi Canva, ini akhirnya terus terang saya mengambil dari Canva ini kemudian menempelin seperti itu. Jadi terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap presentasinya Hamzah Ahmad ya. Oke. Selanjutnya Kiki Malinda. Ada? Iya Pak, ada. Oke, silakan. Kemudian langsung saja mengenal e-commerce di Indonesia. Ada top 5 e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Tokopedia. E-commerce satu ini merupakan karya anak bangsa yaitu William Wijaya. Perusahaan ini menduduki posisi kedua sebagai e-commerce yang paling banyak dikunjungi. Ini dengan pada Shopee. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Di Indonesia sendiri, menurut situs Adbase, rata-rata penggunaan aplikasi Shopee mencapai 90%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda, jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tugas pertama sampai tugas ke-7. Yaitu yang pertama, tugas ini mengajarkan peserta mengetahui dasar-dasar e-commerce terutama di Indonesia. 5 e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Tugas ini juga mengajarkan peserta menganalisis perbandingan 5 e-commerce tersebut mulai dari sosial media, bentuk aplikasi, fitur-fitur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, tugas ini mengajarkan peserta mengetahui definisi pemasaran digital dari para ahli, serta menganalisis perusahaan di bidang pemasaran digital, serta perbandingan antara pemasaran digital dan konvensional. Selanjutnya, yang ketiga, tugas ini mengajarkan peserta membagi pengalamannya dalam bidang pemasaran digital, seperti minat, skill, pencapaian yang telah dicapai, dan software yang telah dikuasai atau dipahami. Selanjutnya, tugas keempat, tugas ini mengajak mahasiswa menganalisis target pasar sebuah perusahaan, yaitu dengan segmentasi pasar atau strategi pembagian pasar sesuai kebutuhan, dan marketing mix metode pemasaran agar target pemasaran tetap sasaran. Selanjutnya, tugas kelima, tugas ini memberikan peserta untuk menganalisis dan menentukan strategi pemasaran yang telah direncanakan sebagai modal awal untuk terjun dalam pemasaran digital. Selanjutnya, yang keenam, tugas ini memberikan tentang pengertian desain iklan dan contoh-contohnya, dan mendorong peserta memberikan pengalamannya. Dalam bentuk desain iklan atau proyek lainnya. Dan yang terakhir, memberikan pengenalan aplikasi desain,
Canva yang user-friendly karena fitur-fiturnya mudah digunakan bagi pemula dan memberikan praktikum desain iklan menggunakan template yang tersedia. Bukan hanya iklan, ada berbagai template seperti presentase, brosur, kaos brand, logo, dan lain-lain. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiki Malinda ya. Yeah. Ya. Selanjutnya Dewi Nurliana. Iya Pak, hadir. Semangat, Wi. Silakan. Ya. Dewi. Makasih teman-teman. Gimana nih saya? Waalaikumsalam. Belum. Sebelumnya izin bertanya Pak, apakah sudah kelihatan gambarnya? Iya, Wi, kelihatan nih, Wi. Sudah kelihatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurliana dari Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan resume dari tugas pertama sampai tugas 7. Yang pertama yaitu tugas pertama itu menjelaskan dasar-dasar e-commerce. E-commerce di Indonesia bertujuan untuk mengenalkan bagaimana menjalankan peran di era digital ini. Adapun beberapa contoh e-commerce yaitu pertama Tokopedia, kedua Shopee, 3 Lazada, 4 Bukalapak, dan lain-lain. Tokopedia yaitu merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Kemudian Shopee. Shopee adalah marketplace yang awalnya berbasis C2C yang saat ini sudah membuka kantor di berbagai negara mulai dari Singapura, Indonesia, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brazil. Ketiga yaitu Lazada. Bukalapak. Bukalapak adalah perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi penciptaan perekonomian yang adil untuk semua. Kemudian Lazada. Lazada ini diluncurkan pada bulan Maret 2012 yang berkembang pesat hingga saat ini. Lazada di Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang beroperasi di 6 negara di Asia Tenggara. Kemudian tugas kedua itu perbedaan pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang sangat menjangkau audiens dan konsumen lokal, sedangkan pemasaran digital merupakan pemasaran yang menjangkau konsumen global, tidak hanya konsumen lokal. Kemudian tugas ketiga ini bertujuan untuk mengetahui skill dalam pemasaran digital, platform, dan marketing. Bagian digital marketing, minat dan pengalaman dalam pemasaran digital. Kemudian tugas keempat dan kelima ini bertujuan untuk memberikan sebuah pengalaman bagi peserta, menganalisa dan mendeskripsikan sebuah perusahaan secara sistematis. Kemudian tugas ke-6 dan tugas ke-7, di sini kita diberikan penjelasan dasar tentang desain iklan dan memberikan praktikum secara langsung cara mendesain iklan menggunakan Canva. Kemudian ini adalah poster iklan
yang sudah saya buat menggunakan Canva. Di sini saya mengambil produk Garnier dan dengan background warna kuning. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya presentasinya. Sama-sama, Pak. Dewi Nurliana. Sekarang Narlin Yumevia. Iya, Pak. Oke, silakan. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah. Bagus, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narlin Yumevia dari Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume materi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Yang pertama, pengenalan e-commerce. Jadi, e-commerce itu sendiri adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Jadi, ada beberapa e-commerce yang biasa kita gunakan, yang diantaranya Shopee, Tokopedia, Bibli, Lazada, dan Bukalapak. Kemudian, pemasaran digital. Pemasaran digital itu sendiri adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tidak jarang perusahaan tidak menggunakan konsep pemasaran digital. Ada beberapa contohnya yaitu Netflix dengan layanan streaming on demand. Yang kedua, Gojek dengan pemesanan via aplikasi. Yang ketiga, jenis BTPN dengan fasilitas banking online. Yang keempat, Telkomsel dengan penjualan dan layanan full lewat aplikasi. Selanjutnya, digital marketing. Di sini kita bisa mengetahui mulai dari pengertian pemasaran digital, bagian-bagiannya, tahapan strategi pemasaran digital, bentuk-bentuk pemasaran digital, apa saja manfaat digital marketing, dan dampak positif dan negatif apa sajakah yang ditimbulkan. Di samping itu, kita juga harus mengetahui digital marketing apa saja yang kita kuasai. Contohnya pada bagian media sosial, periklanan produk pemasaran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, segmentasi pasar dan target pasar sebuah perusahaan. Jadi, kita juga harus mengetahui pengertian segmentasi pasar. Adapun pengertiannya, yaitu merupakan strategi yang diambil oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di antara suatu pasar tertentu. Selain itu, kita harus mengetahui yang pertama, tujuan segmentasi pasar, yang kedua, syarat segmentasi pasar, yang ketiga, pengertian targeting, dan kriteria untuk memperoleh target pasar yang optimal. Yang terakhir, strategi pemasaran produk. Dalam perkembangan ekonomi di zaman modern ini, pengertian pemasaran menjadi sangat penting dan merupakan salah satu kegiatan-kegiatan utama dalam mengembangkan usaha atau bisnisnya, mempertahankan kelangsungan hidup usaha atau bisnis, dan untuk mendapatkan keuntungan. Kita juga harus mengetahui strategi pemasaran produk yang akan direncanakan untuk usaha nantinya. Contohnya, yang pertama mengetahui target pasar sebelum memulai penerapan strategi pemasaran. Yang kedua, mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis. Yang keempat, memilih tempat strategi untuk memasarkan produk. Yang kelima, memberikan insentif untuk rekomendasi. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Yang ketujuh, memanfaatkan teknik pemasaran dan mulut ke mulut. Sekian
dan terima kasih. Baik, makasih Narlin Yumevia ya. Ya, Pak. Selanjutnya Nur Fadila. Ada Nur Fadila? Tidak ada ya Nur Fadila? Oke, saya skip. Siti Arfa. Siti Arfa. Ada? Siti Arfa tidak ada ya? Oke, saya lewat. Tuti Alawiyah. Ada, Pak. Oke, silakan. Tapi mohon bertanya, Pak, bisa lewat HP karena lagi di luar ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan aja, silakan. Tunggu, Pak, sabar Pak Dek. Ada. Tidak super, Pak. Nggak muncul ya? Iya, Pak. Oke, saya skip dulu gejalanya karena nggak bising juga kedengaran dari belakang. Iya, Pak. Iya, oke. Iya, Pak. Selanjutnya Rismawati. Pak, hadir Pak. Ya, silakan. Tabe, ada mi kelihatan? Iya, sudah kelihatan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputar pemasaran digital atau digital marketing. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah media untuk melakukan transaksi jual beli baik berupa produk maupun jasa melalui jaringan internet. Contoh e-commerce di Indonesia, Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Pemasaran digital. Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Platform di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Tujuan digital marketing, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi ataupun promosi, mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu merupakan keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar, bertujuan untuk memuaskan konsumen dengan cara membangun kombinasi dari campuran pemasaran. Campuran yang dimaksud terdiri dari produk, distribusi, promosi, serta harga. Beberapa variabel marketing mix tersebut diantaranya produk, price atau harga, place atau tempat, promosi, partisipan, proses, dan people physical evidence.
Desain iklan. Desain iklan adalah gambar dari usaha keseluruhan, namun juga harus dapat mempengaruhi para pembeli untuk merespon secara positif. Tujuan iklan adalah menginformasikan sebuah produk, jasa, atau perusahaan ke khalayak luas. Iklan menciptakan kesadaran merek, produk, layanan, dan ide. Iklan bertujuan untuk mengomunikasikan informasi produk, ciri-ciri, dan lokasi penjualannya. Iklan juga memberitahu konsumen tentang produk-produk baru. Jenis-jenis desain iklan. Yang pertama, desain layout. Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah bidang sehingga membentuk susunan artistik. Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. Yang kedua, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa disembunyikan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dari fine art. Aplikasi Canva. Aplikasi Canva menurut saya sangat mudah dipahami dan dalam pemakaian jika ingin membuat poster dan lain-lain. Template yang tersedia dalam Canva yaitu postingan Instagram, logo, pendidikan, hiburan, poster, presentasi, kolase foto, cetakan kanvas, kartu undangan, dan lain-lain. Fitur-fitur Canva terdapat template yang sudah siap pakai, font, warna, format, dan background. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Rismawati. Ya Pak, sama-sama. Ya, selanjutnya Riswadi. Ada? Riswadi ada? Tidak ada ya? Saya skip ya. Selanjutnya Ormaya Nurlita. Ormaya Nurlita. Tidak ada juga? Oke, saya skip. Kemudian Milda. Milda ada? Oke, tidak ada juga, saya skip. Arya Nugraha Kalili. Arya Nugraha Kalili. Tidak ada juga? Oke, selanjutnya Muhammad Ali. Ada, Pak. Oke, silakan Muhammad Ali. Sudah muncul, Pak? Ya, sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi di sini saya akan mempresentasikan resume tugas mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Jadi yang pertama itu mengenal lebih dekat e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi e-commerce adalah suatu media untuk transaksi jual beli produk atau jasa melalui jaringan internet. Kemudian ada 5 e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli.com. Kemudian pada tugas 1 juga ada perbandingan e-commerce paling terpopuler di media sosial. Jadi di sini saya menampilkan dari jumlah pengikut dari media sosial Instagram. Jadi yang pertama itu ada Shopee, di mana 7,7 juta followers, dan yang terakhir itu ada Blibli.com. Jadi untuk kelebihan dari kelima e-commerce ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk yang paling populer itu adalah Shopee. Jadi menurut saya sebagai konsumen atau pengguna dari aplikasi Shopee ini,
aplikasi Shopee memiliki banyak sekali promo-promo sehingga konsumen tertarik untuk melakukan transaksi yang ada di Shopee. Kemudian selanjutnya pemasaran digital. Jadi yang pertama itu definisi pemasaran digital urban. Pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi guna memperluas serta meningkatkan fungsi pemasaran tradisional. Kemudian ada juga menurut Copiola, Milley, dan Marcolin, digital marketing adalah penggunaan internet dan teknologi interaktif lain untuk menciptakan dan menghubungkan komunikasi antara perusahaan dan konsumen spesifik. Kemudian pendapat ahli lainnya adalah dari Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan yang menyatakan bahwa digital marketing merupakan kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web, misalnya blog, website, email, AdWords maupun media sosial lainnya. Kemudian di sini juga ada contoh konsep pemasaran digital. Jadi saya pilih sebuah perusahaan atau UMKM yang menggunakan konsep pemasaran digital. Contohnya perusahaan GoFood. Jadi sekarang ini sudah banyak tempat kuliner yang menarik untuk ditempati untuk makan. Salah satunya adalah warung-warung yang berada di pinggir jalan. Teknik pemasaran tersebut masih bersifat konvensional. Oleh itu, para usaha UMKM mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan pemasaran digital, salah satunya dengan membuat situs atau aplikasi GoFood. Jadi konsep pemasaran GoFood ini bisa menjangkau semuanya karena dalam teknik pemasaran itu berbasis online. Kemudian konsumen tidak perlu lagi susah-susah datang ke tempat makan untuk memesan makanan, tetapi sudah bisa memesan makanan apapun di rumah saja. Jadi sekarang sudah simpel. Kemudian pemasaran GoFood juga ini maksimalkan diskon dan promo agar konsumen lebih tertarik dalam memesan atau membeli karena harga yang terjangkau. Kemudian konsep strategi pemasaran digital. Para ahli marketing berpendapat bahwa kunci utama dari konsep pemasaran dan marketing adalah kepuasan pelanggan. Jadi dengan kata lain, setiap perusahaan atau organisasi memiliki cara tersendiri dalam melakukan proses marketing sesuai dengan kemampuan dan sumber daya modal yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Jadi strategi pemasaran pada dasarnya bertujuan untuk mencapai target pemasaran dan kepuasan konsumen atas penggunaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi konsep strategi pemasaran umum yang sering diterapkan oleh perusahaan besar, yang pertama itu segmentasi pasar, di mana membagi kelompok yang akan dijadikan target pasar. Kemudian ada juga marketing mix strategi, yang merupakan kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Jadi ada 7 variabel. Yang pertama produk atau produk yang akan dipasarkan, kemudian price atau harga, place atau tempat, kemudian promosinya, lalu partisipan atau SDM yang ambil dalam pemasaran, kemudian prosesnya, lalu keadaan. Kemudian ada desain iklan. Jadi desain iklan adalah suatu proses mempromosikan atau memasarkan sebuah produk dengan membuat sebuah rancangan dari produk yang kreatif untuk menarik minat konsumen. Selain itu, desain iklan juga bisa diartikan gambaran umum dari sebuah produk, di mana iklan mewakili gambaran awal atau kesan pertama dari sebuah produk yang dipasarkan. Ada jenis-jenis desain iklan. Yang pertama itu desain layout, yang intinya itu penentuan tata letak atau elemen gambar menjadi komunikatif. Kemudian ada desain grafis, sebuah komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Jadi desain grafis ini lebih lengkap daripada desain layout. Kemudian tujuan iklan, memberikan informasi kepada target market, kepada publik mengenai produk atau jasa, mempengaruhi kelompok yang menjadi target, dan untuk membuat iklan itu sendiri, produk atau jasa yang diiklankan akan lebih mudah dikenali masyarakat, konsumen baru bertambah sehingga meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Kemudian di sini desain iklan menggunakan Canva. Jadi Canva adalah aplikasi desain grafis online yang mudah untuk digunakan bahkan bagi pemula karena bisa diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Kemudian ada beberapa fitur yang disediakan. Pertama itu template, menyediakan tampilan desain yang sudah jadi memang sehingga desainnya cukup memodifikasi. Kemudian ada fitur elemen, menyediakan gambar atau stiker yang menarik. Kemudian fitur teks, menyediakan tampilan font atau tulisan yang menarik. Kemudian fitur background,
menyediakan berbagai latar belakang dari desain, mulai dari warna, latar yang beragam, dan bisa juga menggunakan latar foto. Kemudian terakhir ada di praktikum di pertemuan 7, yaitu membuat praktikum menggunakan aplikasi kampanye. Jadi yang saya buat ini masih sederhana, yaitu mempromosikan iklan di PSS Pisang Hijau. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mama Ali presentasinya. Ya, sisa berapa nih? Masih ada enggak yang belum presentasi? Yang tadi ada beberapa nama yang saya skip. Saya Pak, tapi masih lewat HP Pak. Ya, silakan kalau bisa. Silakan. Siapa tahu sudah ini. Sudah support. Atau gini aja, file PPT-nya dikirim ke grup, nanti dipresentasikan apa-apa dibaca. Oh iya Pak Di, nanti teman yang bantu Pak Di bisa? Boleh, silakan. Supaya saya dipercepat ininya, prosesnya. Di PD2 ya. Oh iya Pak. Iya, di-share sekarang supaya saya bisa lihat. Tidak apa-apa dibacakan sambil ya. Sudah Pak. Oke. Silakan Tuti Alawiyah ya. Jadi mungkin ada teman yang bisa bantu ini Pak, tampilkan di layar nanti saya bacakan Pak. Bentar ya. Mungkin siapa bisa bantu share screen? Iya, silakan. Saya bermasalah saya punya di sini. Sudah tampil? Sudah. Jadi saya baca ini Pak. Silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ali yang telah membantu. Jadi pertama saya akan bahas digital marketing. E-commerce yaitu e-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media sosial. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan yang dimiliki oleh jaringan tersebut. Adapun 5 e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Shopee yang pertama, dan yang kedua itu Tokopedia, ketiga Bukalapak, yang keempat itu Lazada, dan yang kelima itu Blibli.
yang lanjut yaitu digital marketing, di mana digital marketing bisa didefinisikan sebagai semua upaya pemasaran penggunaan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik marketing dan media digital, di mana Anda dapat berkomunikasi dengan calon konsumen yang menghabiskan waktu di online. Lanjutnya itu 7 jenis of commerce. Yang pertama itu business to business, yang kedua itu business to customers, yang ketiga itu customer to customer, yang keempat customer to business, yang kelima business to administration, yang keenam itu customer to administration, dan yang ketujuh itu online to offline. Kosong next. Kosong memang. Lanjut yaitu strategi pemasaran marketing mix atau bauran pemasaran. Yang pertama itu produk, di mana produk meliputi yang pertama itu kualitas produk, yang kedua desain produk, dan yang ketiga pelayanan. Ya, dan yang kedua itu promosi, meliputi yang pertama promosi penjualan, yang kedua periklanan, dan yang ketiga pemasaran langsung. Yang ketiga itu harga, di mana harga itu meliputi daftar harga, potongan harga. Yang ketiga itu pembayaran. Yang keempat itu tempat, meliputi saluran pemasaran. Yang kedua itu cakupan pemasaran, dan yang terakhir itu lokasi. Di sini ada pengertian desain iklan versi saya, Pak. Yang pertama, iklan biasa dipromosikan lewat berbagai macam media, seperti televisi, radio, majalah, koran, papan pengumuman, internet, dan media publikasi lainnya. Iklan dapat dikatakan sebagai alat komunikasi antar produsen dengan konsumen. Iklan ini bersifat mempengaruhi pendengar atau pembacanya supaya dapat melakukan apa yang ditampilkan pada iklan. Next. Dan yang selanjutnya itu tujuan dan manfaat iklan. Tujuannya itu untuk membujuk atau mendorong orang lain agar menjadi tertarik untuk menggunakan suatu produk atau jasa, ataupun meyakinkan khalayak tentang produk atau jasa. Dan manfaatnya bisa digunakan sebagai media untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Bisa juga digunakan produsen untuk membangun kepercayaan konsumen. Lanjut nih, karena terlalu panjang. Dan yang terakhir itu fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Canva. Yang pertama itu template siap pakai, yang kedua itu font, yang ketiga warna, yang keempat format, yang kelima background, dan yang keenam itu duplikasi, ketujuh ekstra konten, dan 8 itu share dan download. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Makasih, Tuti Alawiyah. Ya, Pak, terima kasih. Ya, dan Ali yang Muhammad Ali yang bantu share ya. Makasih, Muhammad. Terima kasih, Muhammad Ali. Ya. Coba sama-sama. Ya. Stop share. Ya. Masih ada yang belum presentasi hari ini? Ya, Pak. Oh iya, Arya Nugraha. Oke. Sudah siap ya? Silakan. Sudah kelihatan, Pak? Iya, sudah kelihatan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nugraha Khalili. Saya dari Universitas Sulawesi Barat. Program studi Teknik Informatika. Yang pertama, itu menjelaskan dasar-dasar e-commerce di Indonesia, bertujuan mengenalkan bagaimana menjalankan peran di era digital ini. Adapun contoh e-commerce yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain.
Yang kedua, pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Yang ketiga, digital marketing adalah suatu strategi pemasaran menggunakan media digital atau internet untuk menarik customer dengan cepat. Contoh aplikasi seperti Shopee, WhatsApp, Tokopedia, sosial media, marketing, dan website. Contohnya itu yang lain adalah desain grafik dan promotion. Dan tujuan akhirnya adalah menarik pelanggan dengan bonus untuk meningkatkan pembelian dari produk yang ditawarkan. Keempat, strategi pemasaran adalah pemilihan konsumen yang akan menjadi target pemasaran. Menentukan harga yang pas untuk semua jenis kalangan konsumen, mendirikan sebuah startup untuk beberapa pekerja di mana pekerjanya harus memenuhi persyaratan. Produk yang dihasilkan memiliki daya tarik tersendiri serta mencakup konsumen dari tingkat terendah hingga tertinggi dari daya belinya dan agar daya belinya meningkat. Yang kelima, desain iklan adalah suatu media untuk mempromosikan suatu barang yang akan diperjualbelikan. Tujuan iklan adalah untuk menarik minat dari customer untuk membeli suatu produk dan manfaatnya adalah mempermudah pembeli untuk mengetahui informasi tentang barang yang diperjualbelikan dan tempat pemasaran tentang barang yang diiklankan. Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan terdiri dari dua jenis layanan, yakni gratis dan berbayar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Arya Nugraha ya. Ya, Pak. Ada lagi yang tadi saya skip mungkin baru datang masuk. Saya, Pak. Riswadi. Iya. Oke, silakan Riswadi. Start dulu, Pak ya. Sudah tampil, Pak? Ya, sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riswadi, kelas PD2. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rangkuman tentang materi pemasaran digital. Pemasaran digital menurut para ahli, menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Karigan, pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords. Riswadi, sorry. Bisa diperbesar ininya, slide-nya? Belum tampil di saya ini. Iya. Sudah, Pak? Belum. Masih tampilan Windows-nya. Di saya sudah, Pak. Belum, masih share screen ini. Belum share PPT kayaknya. Coba di-share ulang. Tuh. Sudah, Pak? Ya, sudah. Oke, sudah. Lanjut. Baik,
saya lanjut tadi, menurut Hidayat, masa kedua menurut Hidayat dan Tobing, pemasaran digital adalah kegiatan menjual produk barang atau jasa yang berbasis web sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan dapat diakses dimanapun juga, dapat saling berinteraksi antar perusahaan dan konsumen melalui jaringan komputer. Ketiga, menurut Ali, pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran serta upaya pengembangan konsep pemasaran itu sendiri, dapat berkomunikasi dalam cakup global dan mengubah cara melakukan bisnis dengan pelanggan. Berikut di samping beberapa nama-nama e-commerce: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Pemasaran digital pada masa pandemi. Digital marketing menjadi kian penting di tengah pandemi COVID-19. Digital marketing membuka peluang baru agar bisnis tetap bertumbuh. Dampak pandemi virus corona sangat bisnis dan ekonomi. Dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran penjualan pun berubah, terlebih saat pemberlakuan social distancing dan PSBB atau sekarang PPKM. Digital marketing adalah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan penawaran baik berupa barang ataupun jasa. Digital marketing sendiri dilakukan secara online dengan menggunakan internet. Adapun fungsi dari digital marketing yaitu sebagai alat penjualan, pelayanan konsumen, alat komunikasi, efisiensi biaya. Desain iklan. Desain iklan menjadi media untuk memberitahu dan membujuk masyarakat atau konsumen menggunakan produk yang ditawarkan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada target market Ya, monitor Iswadi. Ya, mungkin lagi tidak bagus jaringannya. Oke. Sambil menunggu Iswadi, masih ada yang belum presentasi hari ini? Bisa diinfo? Masih monitor semua ya? Yang hadir di kelas ini? Oke. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau memang sudah tidak ada, sambil menunggu yang mungkin belum masuk, jadi saya diinfokan ke temannya kalau memang masih ada yang mau presentasi, saya menunggu 5 menit sebelum saya close kelasnya hari ini. Bisa diaktifkan videonya sambil kita menunggu, kita ambil gambar sama-sama. Oke. Sambil kita menunggu yang lainnya, kalau memang masih ada yang mau join, kita foto bersama. Masih ada?
Tolong diaktifkan videonya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Saya ulang ya. Satu, dua, tiga. Tersenyum dong, tersenyum. Ya. Satu, dua, tiga. Insya Allah yang ikut ujian hari ini semuanya pasti lolos lah. Nah, sekedar info yang tidak sempat mungkin ikut hari ini, dipantau saja informasinya dari panitia. Siapa tahu ada tugas tambahan bagi yang tidak sempat ikut hari ini. Baik, karena sudah tidak ada dan waktu yang saya siapkan sudah habis. Saya bertanya sekali lagi, sudah tidak ada ya? Oke, saya close untuk UTS-nya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak waktunya adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan hasilnya maksimal untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hari ini coba aku datang.